Selamat malam Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersama-sama membangun kebaktian berayat pada hari ini. Salam sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita mengawali dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 23 bait 1 sampai 3, Ya Allah Bapa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena pada saat ini kami boleh membangun kebaktian di rumah masing-masing. Hadirlah menguasai hati pikiran kami, juga rumah kami, jauhkan dari godaan dan mara bahaya. Anggota keluarga yang belum bisa bersama, Tuhan juga lindungi, sehingga kami semua boleh mengalami kebahagiaan di dalam kasih-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara, kita akan membaca dari Yohanes pasal 13 ayat 18 sampai 30 yang demikian isinya. Bukan tentang kamu semua, aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata,
Tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Berbahagialah kita yang membaca dan melakukan sabda Tuhan. Amin. Saudara, dalam ibadah berayat hari ini kita mengambil tema gereja peziarah. Gereja peziarah. Pada pekan lalu kita telah belajar bahwa seorang yang sudah dibaptis dalam nama Yesus harus menjadi imitasi Kristus di dunia ini. Dan berbahagialah yang melakukannya. Bacaan saat ini mengajak kita kembali ke materi awal bulan Maret yang lalu tentang parokial. Paroki adalah artinya pendatang atau orang asing atau pengembara peziarah. Nah, saudara, gereja peziarah adalah gereja yang sedang mengalami waktu mesianis. Peziarahan gereja ini bukan perubahan spasial, melainkan temporal. Spasial artinya orang berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kalau temporal artinya bahwa kita semua sedang menuju ke masa depan yang baru. Peziarah gereja ini merangkum waktu yang akan datang, namun diberlakukan saat ini. Bapak Ibu, saudara, seperti pada saat kita menerima perjamuan kudus, jemaat diajak masuk ke dalam perjamuan kudus surgawi. Dan yang terjadi di surga itu kita tarik, kita lakukan pada saat ini. Kalau surgawi berarti belum, tetapi perjamuan kudus yang kita lakukan sudah terjadi sekarang. Kita merangkum waktu yang belum itu dengan waktu yang sekarang. Gereja peziarah adalah gereja yang mengalami waktu mesianis, merangkum pengembaraan dengan kedatangan kembali Tuhan Yesus ke dunia. Kedatangan Tuhan Yesus belum terjadi, tetapi pengembaraan gereja di dunia ini sudah terjadi. Namun, saudara, gereja ternyata tidak bersih. Di bacaan kita ayat 18-27 disebutkan, seorang murid itu kerasukan iblis. Saudara, saya memahami kata kerasukan iblis yang dihubungkan dengan Yudas Iskariot. Berarti Yudas Iskariot itu orang yang dikuasai iblis. Tetapi kita harus tahu, Yudas Iskariot itu murid yang terpelajar. Jadi dia mengedepankan pikiran manusia. Dia mengajukan pemahamannya sendiri. Dan perbuatannya itu didasarkan atas pikiran dan pengertiannya sendiri. Bukan pengertian Allah.
tidak sinkron. Nah, karena dia tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan Allah, berarti dia mengikuti pikiran iblis. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Kedatangan kembali Tuhan Yesus yang tertunda ternyata menjadikan gereja tidak lagi mengembara, tidak lagi bersiarah, tetapi menetap. Nah, ketika gereja sudah menetap, gereja menjadi lembaga yang pampat, yang tidak mudah mengikuti perubahan dan menjawab perubahan. Protapnya itu protap yang sudah baku, dan semua diukur dengan protap yang baku tersebut. Mindsetnya sudah beku. Ketika ada perubahan yang harus diukur dengan protap baru, ternyata kita belum punya protap yang baru. Tidak punya untuk menjawab tantangan yang sedang terjadi. Nah, saudara, untuk itu sudah saatnya, karena kita berhadapan dengan pandemi COVID-19, kita harus berhadapan dengan realita kehidupan, kita harus menjawab. Kita harus menghidupkan kembali semangat peziarah tersebut. Supaya gereja tetap hadir dalam kancah kehidupan ini dan bermakna. Dan untuk itu, untuk melakukan semuanya itu, kaum muda adalah instrumennya. Karena warga tua sudah letih, sudah lelah untuk melakukan pengembaraan, untuk menyikapi perubahan. Tetapi warga tua mempunyai pengalaman yang harus dibagikan. Yang tua mau berbagi kepada yang muda. Kaum muda juga mau mendengar pengalaman kaum tua. Sehingga bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, bersama-sama kita menjadi gereja peziarah, menjawab tantangan perubahan. Jika tidak saling memberi dan menerima, kita bisa kejebak mengutamakan pikiran sendiri dan bukan pikiran Tuhan. Kalau kita terjebak pada pikiran sendiri, hati-hati. Kita bisa jatuh seperti Yudas. Kita akan dikuasai oleh iblis. Tuhan menghendaki kita menjadi gereja peziarah, gereja yang terus berkembang karena mampu menghadapi tantangan kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 231 bait 1, 2, dan 3. O Roh Kudus Ilahi.
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu karena kami diingatkan akan karya Tuhan yang memanggil gereja mengembara, mudah menanggapi keberadaan yang sedang terjadi untuk mewujudkan panggilan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai imitasi Kristus. Oleh karena itu, kuatkan kami supaya panggilan-Mu ini boleh terwujud dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, juga persekutuan dan gereja kami. Kami percaya kasih setia-Mu akan menyertai kami. Berkati anak-anak, berkati anggota keluarga semua. Apapun bidang yang kami tekuni di dalam bekerja, di dalam studi, Tuhan berkati. Rencana-rencana kami juga kami serahkan dalam pengasihan-Mu. Berkati kehidupan jemaat, terutama di dalam kami mempersiapkan diri untuk melakukan kegiatan unduh-unduh. Biarlah kuasa-Mu bersama dengan kami. Bapa yang rahmani, jika ada dosa kesalahan kami lakukan, ampuni kami. Malam nanti ketika kami istirahat, Tuhan lindungi, sehingga esok pagi boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.